Seorang anak panti asuhan terlahir sebagai jenius musik dari lahir. Siapa sangka setelah belasan tahun gak ketemu orang tua kandungnya, dengan bakat musiknya dia berhasil menyatukan dan bertemu dengan orang tuanya kembali. Bagaimanakah ceritanya? Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah film rilisan tahun 2007 yang judulnya August Rush. Semoga alur cerita kali ini bisa menginspirasi kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dari seorang pria bernama Louis. Dia adalah seorang gitaris band rock yang lagi manggung di San Francisco. Setelah memberikan pertunjukan yang hebat, Louis pun memutuskan untuk menyendiri meninggalkan keramaian. Sementara itu di tempat lain, seorang pemain cello profesional yang cantik bernama Laila juga manggung di kota yang sama bersama grup orkestra Philharmonic. Laila yang capek setelah mendapatkan tekanan pun memilih untuk menyepi dan naik ke rooftop adalah pilihannya. Gak disangka di tempat yang sama, Louis juga berada di sana. Dia mencoba mendengarkan suara sekitar, suara angin, lalu lintas dan pengamen yang lagi memainkan musiknya. Di rooftop itu mereka pun saling bercerita tentang hidup masing-masing, berkenalan satu sama lain, sampai akhirnya merasa cocok hingga terlibat cinta satu malam. Mereka sebenarnya berjanji untuk bertemu lagi di pagi itu, namun karena orang tua Laila melarangnya, Louis pun terpisah dengan Laila karena perbedaan nasib. Waktu berlalu, Louis masih aja berharap bertemu lagi dengan Laila. Begitu juga dengan Laila yang ternyata setelah pertemuan itu, dia mengandung anaknya Louis. Karena nggak bisa berkonsentrasi dengan hidupnya, Louis kemudian memilih untuk keluar dari bandnya. Sementara Laila mendapatkan tekanan dari ayahnya yang kecewa dengan kehamilannya. Laila pun kemudian memilih untuk meninggalkan ayah yang nggak mendengarkannya. Namun ketika keluar dari restoran, Laila tertabrak mobil. Dia pun kemudian harus menjalani operasi dan kesempatan itu digunakan oleh ayahnya Laila untuk mengabari kalau anaknya Laila meninggal dunia. Sang ayah melakukan itu dikarenakan menilai Laila gak siap untuk berkeluarga, padahal bayi Laila lahir dengan selamat. Waktu berlalu 11 tahun kemudian, adegan pindah ke sebuah panti asuhan bernama Walden County, di mana banyak anak yatim piatu yang tinggal di sana, salah satunya anak bernama Evan. Dibandingkan dengan anak-anak yang lain, Evan punya bakat alami. Dia menyenangi suara-suara di sekitarnya dan merasa kalau dia bisa membuat simfoni dari apa yang dia dengar. Namun sayang di panti asuhan ini, dia nggak bisa menyalurkan bakatnya dengan baik. Di samping itu, anak-anak lain sering membulinya karena Evan dianggap sebagai anak yang aneh. Suatu hari panti asuhan kedatangan pria bernama Jeffrey yang bekerja di pelayanan perlindungan anak-anak. Jeffrey pun membuka datanya Evan. Ternyata Evan adalah anak yang sedari lahir sudah diserahkan ke panti asuhan. Jeffrey mengatakan kalau Evan harus bersiap-siap jika nanti ada yang mau mengadopsinya. Namun Evan mengatakan dia yakin orang tuanya masih hidup, hanya saja dia belum ketemu. Jeffrey pun menguatkan Evan kalau dia harus membuka kesempatan adopsi supaya Evan bisa melihat dunia luar. Jeffrey mengatakan ada banyak hal di luar sana yang bisa Evan eksplorasi. Di kamarnya, temannya Evan yang bernama Ian menyampaikan rasa khawatirnya kalau dia nggak akan bertemu dengan orang tua kandungnya lagi. Namun Evan mengatakan jika mereka nggak bisa bertemu dengan orang tua kandung mereka, maka merekalah yang harus mencarinya. Evan masih percaya orang tua kandungnya masih ada di suatu tempat. Berbekal kartu namanya Jeffrey, Evan pun merencanakan sesuatu. Malam itu Evan keluar dari panti asuhannya. Dia kabur untuk mencari orang tuanya sendiri. Dengan bantuan dari supir truk yang memberikannya tumpangan, supir truk itu menghubungi Jeffrey supaya menjemput Evan di alamat yang dia berikan. Sambil menunggu Jeffrey, Evan pun mengamati sekitar dan dari kebisingan kota New York, Evan bisa mengubah kebisingan yang random menjadi sebuah simfoni di pikirannya. Saking asiknya dia mendengar, kartu nama Jeffrey malah terbang tertiup angin dan masuk ke dalam got. Evan pun jadi tersesat, gak tahu harus nunggu di mana. Di tengah kebingungannya, dia mendengarkan suara musik dari seorang anak bernama Arthur yang memainkan lagu dengan bagus. Evan pun langsung tertarik ketika pertama kali melihat gitar. Namun Arthur menolak orang asing menyentuh gitarnya dan memilih pergi dari sana. Sementara itu, Jeffrey yang baru sampai gak berhasil menemukan Evan karena Evan sibuk mengikuti kemanapun Arthur pergi, sehingga Jeffrey pun memilih untuk pulang. Sementara itu di San Francisco, Louis yang dulu meninggalkan band udah jadi pekerja profesional.
Di hari itu dia nggak sengaja bertemu dengan Nick, teman satu bandnya yang dulu, yang saat ini bekerja sebagai supir taksi. Mereka pun membicarakan masa-masa dulu, namun Louis udah move on. Sedangkan di Chicago, Layla udah punya kehidupan yang baru. Dia menjadi guru pengganti di sebuah sekolah. Tentu aja dia mengajar musik, namun Layla udah nggak main musik lagi semenjak melahirkan. Kembali ke Evans, Arthur membawanya ke tempat dia tinggal, di sebuah gedung yang ditinggalkan. Bekas gedung pertunjukan di mana di sana banyak banget anak-anak jalanan yang menjadikan ini rumah mereka. Rata-rata dari mereka adalah musisi jalanan dan itu membuat Evan cocok dengan tempat ini. Anak-anak jalanan ini diasuh oleh seorang pria yang dipanggil Wizard. Evan pun ditanyai kenapa dia berada di tempat ini. Evan dengan jujur mengatakan kalau dia mengikuti musik. Dia pun ditertawai oleh Wizard. Di sana Evan melihat kalau Wizard bukanlah guru atau semacamnya, tapi dia hanyalah seorang preman jalanan yang mengambil persenan dari uang hasil mengamen anak-anak ini. Malam itu Evan mencoba memainkan gitar. Walaupun gak tahu cara memainkannya, dia senang banget bahkan memainkannya sampai pagi. Evan memainkan gitar tersebut tanpa kunci, namun harmoni yang tercipta menyita perhatian Wizard. Karena tahu Evan adalah jenius berbakat, seorang Mozart modern, the child prodigy zaman now, Wizard pun mau mengajari Evan semua pengalamannya tentang musik. Wizard memberitahu Evan tentang filosofi bermusik. Suatu malam, Louis bersama pacarnya Jennifer pergi menghadiri undangan ulang tahunnya Nick. Di sana Louis malas banget ketika Marshall, teman satu bandnya dulu, memutar video band mereka manggung. Marshall masih kesal dengan Louis karena meninggalkan band mereka dulu hingga mereka berdua pun berdebat dan berkelahi. Karena kejadian itu Louis pun ditinggal Jennifer pergi. Malam yang sama, Layla dipanggil oleh ayahnya yang tengah sekarat di rumah sakit. Sebelum meninggal dunia, ayahnya memberitahu yang sebenarnya bahwa anaknya Layla waktu itu masih hidup dan ayahnya menyerahkannya untuk diadopsi karena takut bayi itu menghambat karirnya Layla. Namun saat ini si ayah juga nggak tahu di mana anak Layla berada. Sementara itu, Wizard menyuruh Arthur menyerahkan gitarnya pada Evans hingga Evan bisa mencari uang dengan cara memainkan permainan gitarnya yang unik. Pertunjukan Evan pun menghasilkan banyak penonton. Banyak penonton artinya banyak uang yang dihasilkan. Wizard pun merasa kalau mengamen di taman gak cukup untuk anak berbakat seperti Evan. Wizard pun berencana mencarikan nama yang menjual untuk Evan dan dia terinspirasi dari truk yang lewat. We need to get you a new name. Wow. August Rush. August Rush. August Rush. Suatu hari, Wizard tahu kalau Evan ternyata adalah anak panti asuhan yang kabur. Namun dia nggak mau melaporkannya karena Evan adalah sumber uangnya saat ini. Dia bahkan menawari Evan untuk manggung di beberapa tempat dengan bayaran yang mahal. Namun di hari yang lain, Jeffrey bertanya pada Arthur yang langsung dipotong oleh Wizard ketika Jeffrey membawa poster Evan sebagai anak yang hilang. Wizard malah melakukan perlawanan dengan mengatakan anak-anak yang masuk ke dalam sistem akan merugikan mereka. Jeffrey sebagai petugas hanya akan mengurungnya, membatasi geraknya, dan memindahkannya dari fasilitas satu ke fasilitas yang lain. Karena nggak bisa melawan preman jalanan, Jeffrey pun melaporkan ke polisi. Sementara itu, Louis berencana untuk ngeband lagi setelah melihat foto-foto dan gitar lamanya. Apalagi ketika melihat fotonya bersama Layla yang masih dia simpan. Tentunya harapan untuk bertemu kembali masih ada. Pernah suatu hari, Louis mendapatkan informasi tentang Layla sebagai guru musik lengkap dengan domisilinya yang berada di Chicago. Louis pun memutuskan untuk mencari Layla ke sana. Setelah mendapatkan kabar dari ayahnya, Layla pergi ke New York. Dia ingin mencari anaknya yang hilang, namun dia nggak tahu dari mana harus memulai. Layla pun kemudian pergi ke pusat pelayanan anak, namun dia nggak tahu siapa nama anaknya. Layla hanya berbekal surat dari rumah sakit. Namun petugas pelayanan anak nggak bisa membantu apa-apa karena prosesnya yang sudah sulit. Wizard yang gagal mendapatkan kesepakatan manggung dengan harga yang dia mau pun kesal hingga dia melampiaskannya ke Evan. Padahal dia menyuruh Evan bermain musik hingga dia menemukan orang tuanya. Namun saat ini semua jadi tampak jelas kalau Wizard hanya ingin memanfaatkan bakat Evan untuk keuntungan pribadinya saja. Karena laporan Jeffrey, tempat mereka pun digerebek oleh polisi. Evan pun mencoba menolong Arthur yang disuruh jadi pengalihan. Wizard kemudian menyuruh Evan untuk kabur dan menyembunyikan nama aslinya kalau nggak mau dikembalikan ke panti asuhan. Evan pun berhasil kabur dari kejaran polisi, namun dia jadi nggak tahu harus kemana.
Evan pun mendengarkan suara nyanyian dari gereja. Ternyata di sana ada kelompok paduan suara yang tengah berlatih. Evan pun terpana karena paduan suara adalah seni baru yang dia lihat. Suatu pagi, Layla menunggu di depan kantor pelayanan anak. Di sana dia memohon kepada Jeffrey yang baru datang untuk membantunya. Jeffrey bingung kenapa baru sekarang Layla mencari anaknya. Layla pun menceritakan kejadiannya, apa yang membuatnya baru bergerak saat ini. Di kantornya, Jeffrey mencoba untuk mencari database berdasarkan tanggal Layla melahirkan anaknya. Bahkan sebelum Jeffrey menunjukkan foto Evan, Layla udah punya feeling yang kuat ketika melihat poster anak hilang di papan informasi kalau Evan adalah anaknya yang selama ini dia cari. Sementara itu Louis sampai di Chicago. Namun sayang, dia mendapatkan informasi dari pemilik apartemen kalau Layla yang tinggal di apartemennya sedang berbulan madu. Padahal itu adalah adiknya Layla, sedangkan Layla masih sendiri. Louis yang patah hati pun memutuskan untuk pergi kembali ke New York. Evan yang gak punya tempat tinggal mendapatkan tempat di bawah kasur oleh seorang anak penghuni rumah singgah di gereja bernama Hope. Sebelum pergi ke sekolah, Hope mengajari not angka piano kepada Evan. Hanya dengan sekali pelajaran singkat dari Hope, Evan langsung tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan mendengarkan irama dari suara sekitar, Evan pun mencoba mengarang musiknya sendiri. Dari Hope pergi sekolah hingga Hope pulang lagi, Evan udah menulis banyak banget komposisi. Hope kemudian mendatangi pendeta Joseph dan mengatakan dia baru aja menemukan seorang jenius musik seperti Mozart. Ketika masuk ke ruang gereja, mereka berdua pun kaget melihat aksi Evan memainkan piano solonya. Karena terpukau dengan permainan Evan, pendeta Joseph kemudian membawa Evan ke Juilliard School, institusi musik terkenal yang melahirkan banyak banget musisi terkenal. Tentu aja Evan disambut baik karena dia adalah seorang jenius. Sementara itu, Layla memutuskan untuk menetap sementara di New York sambil mencari Evan. Dia pun memutuskan untuk bermain musik lagi karena dia yakin Evan akan mendengarkan musiknya. Layla pun mencoba untuk ikut tawaran tampil bareng Philharmonic, grup orkestra ternama di New York, sebagai pemain selo tamu. Sedangkan Louis yang baru sampai di New York mencoba mencari tempat untuk manggung dengan bandnya. Berminggu-minggu menjadi mahasiswa termuda di Juilliard, Evan yang dikenal dengan nama August Rush berhasil mengkonversi pelajaran yang dia dapatkan menjadi sebuah komposisi rapsodi yang dia buat, sehingga bakatnya pun dinotis. Sampai-sampai dia dipanggil oleh Dewan Institusi. Evan ditawari untuk membawakan rapsodinya bareng Philharmonic. Tentu aja Evan senang, apalagi ketika mengetahui akan ada ribuan orang yang akan hadir di Central Park, New York. Singkatnya, August Rush pun akan menjadi komposer ketiga di konser itu, dan Layla akan menjadi pemain selo di konser yang sama. Gak disangka, berangkat dari pengamen jalanan, Evan menjadi komposer jenius di usianya yang baru menginjak 12 tahun. Lagi asik berlatih, tiba-tiba Wizard pun datang dan mencoba mengklaim Evan dengan mengaku sebagai ayahnya dan mengajak Evan untuk keluar. Padahal Evan harus menyiapkan konsernya buat besok malam. Tapi Wizard dengan egoisnya mengancam Evan bahwa dia bisa membeberkan kalau nama aslinya bukan August Rush. Evan pun kembali ke jalanan, di mana dia disuruh mengamen lagi. Sementara Wizard mencoba mencari kesepakatan yang baru untuk Evan manggung dengan harga yang mahal. Evan kesal banget dengan nasibnya saat ini. Lagi asik main, tiba-tiba Louis datang memberikan recehan. Louis pun mengajak Evan bermain bersama. Evan gak tahu kalau yang ada di depannya adalah ayah kandungnya. Padahal dari pria di depannya lah bakat musik Evan diturunkan. Evan pun menceritakan kalau dia baru belajar 6 bulan dan dia belajar dari sekolah Juilliard. Sayangnya dia nggak bisa datang ke konsernya malam ini. Louis pun memberikan Evan masukan bahwa seorang musisi nggak boleh berhenti bermain apapun yang terjadi, karena musik adalah tempat melampiaskan segalanya. Sebuah nasihat dari ayah kepada anaknya, namun mereka berdua sama-sama nggak sadar. Setelah mereka berkenalan, sayangnya
mereka harus berpisah saat itu juga. Pendeta Joseph yang mendapatkan kabar dari Juilliard pun turut prihatin atas apa yang terjadi dengan Evan. Mereka sama-sama mencurigai kalau Wizard bukanlah ayah kandungnya Evan atau Agus Ras. Singkatnya, sore itu konser pun diselenggarakan. Layla sebagai pemain selo lulusan Juilliard pun disambut sebagai pemain tamu. Sayangnya, Louis di tempat lain juga mengadakan manggung dengan band lamanya dan Evan mengamen menghasilkan uang untuk Wizard. Namun setelah mengamen, Evan dengan berani meninggalkan Wizard dan Arthur. Wizard pun mengatakan kalau Evan gak akan berhasil menemukan orang tuanya. Untungnya, Arthur membantu Evan sehingga Evan bisa kabur dari Wizard. Dengan susah payah, Evan akhirnya sampai tepat waktu di Central Park ketika gilirannya tiba. Arthur pun lega, Evan bisa mewujudkan konsernya. Ketika August beraksi di atas panggung, musiknya membuat Layla tertarik untuk kembali menonton. Begitu juga dengan Louis yang dalam perjalanan ke bandara melihat banner konser yang menuliskan dua nama yang dia kenal, August Ras dan Layla. Dia pun meminta mobilnya berhenti dan segera berlari ke Central Park berharap bertemu dengan Layla. Harapan Evan, sang komposer jenius pun tercapai di konser itu, bahwa dengan musiknya dia dapat memanggil kedua orang tuanya untuk datang dan menemukannya. Musik adalah pengingat kecil bahwa kita juga merupakan bagian dari harmoni alam semesta dan kasih sayang antar sesama adalah nada-nada yang menyatu menjadi sebuah rasa yang dinamakan cinta. Ibarat gitar akustik yang mengalun lirih dalam senandung hati, setiap senarnya punya nada yang unik, membentuk harmoni yang menyatu dengan jiwa. Udah wajar anak-anak mencari orang tuanya, karena orang tua adalah sumber cinta untuk menciptakan harmoni di kehidupan yang nyata. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.